Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar ya. Pada pertemuan kali ini, kalian akan belajar bersama kakak. Perkenalkan, nama kakak Dwi dari Universitas PGRI Yogyakarta. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana tubuh mengolah makanan yang terdapat pada tema 3 pada subtema 3. Hari ini kita akan belajar subtema 3. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu dengan belajar teks bacaan dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungannya. Yang kedua, dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa mampu melaporkan interaksi manusia dengan lingkungannya dan mendeskripsikan keragaman. Tahukah kalian bahwa manusia adalah makhluk sosial? Kalian tahu apa yang dimaksud dengan makhluk sosial? Yang dimaksud dengan makhluk sosial adalah manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Di dalam kehidupan sosial, setiap manusia saling berinteraksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial sendiri adalah hubungan timbal balik antara individu yang satu dengan individu yang lain. Sifatnya saling mempengaruhi. Interaksi sosial dapat dilakukan di mana saja. Ada yang dilakukan di rumah, di sekolah, lingkungan masyarakat, pasar maupun tempat lainnya. Interaksi sosial sendiri terjadi karena adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial sendiri adalah hubungan seseorang dengan orang lain, dan komunikasi muncul setelah terjadi adanya kontak sosial. Kontak sosial sendiri dibagi menjadi dua, kontak sosial langsung dan tidak langsung. Kontak sosial langsung itu melalui percakapan, sedangkan kontak sosial tidak langsung itu bisa melalui media sosial seperti WhatsApp ataupun email. Kalian tahu nggak kenapa kita harus melakukan interaksi sosial? Kita melakukan interaksi sosial ada tujuannya. Tujuan dari interaksi sosial adalah yang pertama, menjalin persahabatan. Yang kedua, memperoleh bantuan dari orang lain. Yang ketiga, menyelesaikan masalah bersama. Yang keempat, melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan. Sedangkan yang kelima adalah merundingkan suatu masalah yang timbul. Kita misalkan ada adik-adik yang memiliki masalah. Dengan kita berinteraksi sosial, diharapkan adik-adik dapat menyelesaikan masalah yang dialami. Manusia tidak hanya berinteraksi dengan sesama manusia, akan tetapi manusia juga berinteraksi dengan alam sekitar atau lingkungan sekitarnya. Interaksi ini disebut sebagai interaksi dengan lingkungan hidup. Ada yang tahu contoh dari interaksi dengan lingkungan hidup? Contoh dari interaksi manusia dengan lingkungan hidup adalah nelayan. Nelayan berinteraksi dengan lingkungannya saat melaut. Interaksi antara manusia dengan lingkungan hidup di sekitarnya terjadi secara alami. Tidak hanya nelayan, akan tetapi petani juga melakukan interaksi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Selanjutnya di sini Ibu mempunyai sebuah gambar. Nah, dalam gambar itu terdapat dua orang anak. Mereka saling bercakap-cakap. Percakapan mereka berdua yang pertama yaitu, kemarin aku ikut ibu ke pasar untuk membeli ikan dan sayuran. Ternyata di pasar cukup ramai juga ya. Percakapan kedua, tentu saja di pasar terjadi interaksi sosial antara satu dengan yang lain. Dari percakapan mereka berdua dapat menyimpulkan bahwa di dalam pasar tersebut terdapat banyak profesi. Tidak hanya pedagang, akan tetapi ada yang lain juga. Nah, keberagaman profesi seperti pedagang, petani, nelayan, peternak, pegawai, dan lainnya merupakan keberagaman yang harus kita syukuri. Dengan adanya keberagaman profesi,
kita dapat memenuhi kebutuhan hidup kita. Di dalam lingkungan masyarakat, tidak hanya keberagaman profesi, akan tetapi ada juga keberagaman yang lain. Seperti contohnya keberagaman usia, jenis kelamin, pekerjaan, budaya, dan agama. Dimulai dari usia. Di dalam masyarakat, terdapat usia anak-anak, remaja, juga dewasa. Sedangkan yang jenis kelamin, ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dalam segi pekerjaan, seperti contohnya, ada yang bekerja sebagai petani, pedagang, peternak, guru maupun pegawai. Yang selanjutnya, keberagaman budaya dapat dilihat dari keberagaman bahasa, rumah adat, pakaian adat, tarian, dan makanan daerah. Di dalam masyarakat juga ada keberagaman agama. Ada agama Katolik, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, dan Kristen, di mana keenam agama ini adalah yang diakui oleh negara. Mungkin itu yang dapat kakak sampaikan. Banyak salahnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.